Ibu Ade. Perkenalkan, saya Pro Puspita, saya bertugas dari jam 7 sampai jam 5 sore. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Semoga hari ini Ibu merasa sedikit lebih baik ya. Lagi sebenarnya saya masih merasa tidak enak. Saya merasa sangat cemas dan tidak tahu bagaimana. Setelah operasi ini, rasanya hidup saya berubah banyak dan saya mulai merasa rendah diri. Saya tidak bisa merasa seperti itulah Saya mengerti, proses pemulihan setelah operasi memang bisa sangat berat, baik secara fisik maupun emosional. Rasa cemas dan rendah diri yang Ibu alami sangat wajar karena perubahan yang terjadi mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita. Bisakah Ibu ceritakan lebih lanjut tentang apa yang membuat Ibu merasa cemas? Saya takut kalau kondisi saya tidak akan membaik, Sus. Saya merasa tidak punya energi lagi, bahkan untuk melakukan hal yang dulu saya nikmati. Kadang saya merasa seperti saya sudah tidak berguna dan tidak berfungsi seperti dulu, Sus. Saya bisa memahami perasaan Ibu. Setelah operasi, memang tubuh kita butuh waktu untuk pulih. Hal itu bisa mempengaruhi bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Tapi saya ingin Ibu tahu, Ibu masih memiliki banyak potensi dan kemampuan yang bisa dikembangkan. Meskipun saat ini mungkin terasa lebih sulit, apa yang biasanya membuat Ibu merasa lebih baik atau rileks sebelum operasi? Saya dulu suka berkebun dan jalan-jalan di taman, Sus. Itu membantu saya merasa lebih tenang. Tapi sekarang saya tidak punya cukup energi untuk dan saya jadi merasa malas dari melakukannya. Itu adalah kegiatan yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan emosional. Ibu mungkin saat ini belum bisa melakukannya seperti dulu. Tapi bagaimana kalau kita mulai dengan langkah kecil, misalnya mencoba berkebun sedikit-sedikit atau hanya duduk di taman sejenak untuk menikmati udara segar. Langkah kecil ini bisa membantu meningkatkan energi dan juga memperbaiki suasana hati. Bagaimana menurut Ibu? Saya rasa itu ide bagus, Sus. Mungkin saya bisa mencobanya meskipun tidak terlalu lama, tapi kadang saya masih merasa tidak percaya diri dengan tubuh saya sekarang. Itu yang membuat saya lebih memilih untuk menghindar. Itu adalah perasaan yang sangat alami. Perubahan tubuh bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita, namun perubahan itu tidak menguasai nilai diri kita. Saya ingin mengajak Ibu untuk mengenali dan menghargai diri sendiri, meskipun dengan segala keterbatasan saat ini. Apakah ada hal-hal kecil yang bisa Ibu syukuri dalam hidup ini, walaupun kondisi sekarang berbeda dari sebelumnya? Mungkin saya bisa bersyukur karena saya masih bisa bangun setiap hari dan berusaha sembuh. Saya juga punya keluarga yang mendukung saya. Itu adalah hal-hal yang sangat berarti. Meskipun tantangan itu ada, tetapi ada banyak hal positif yang bisa Ibu lihat dalam hidup. Dengan waktu dan dukungan yang tepat, Ibu bisa melangkah ke arah yang lebih baik. Saya di sini untuk membantu Ibu dalam proses itu. Tidak perlu terburu-buru, langkah kecil dan dukungan diri sendiri bisa membuat perbedaan. Terima kasih, Sus. Saya merasa lebih baik mendengarnya. Saya akan coba untuk
perbaiki saya. Sama-sama Bu. Di sini saya ada saran untuk Ibu. Bagaimana kalau Ibu melakukan teknik imaji? Apakah Ibu setuju dengan tawaran saya? Imajian apa sus? Imaji adalah teknik yang menggunakan imajinasi seseorang untuk mencapai efek positif tertentu. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu yang pertama mencapai kondisi relaksasi, yang kedua menimbulkan respon psikologis yang kuat, yang terakhir mengurangi nyeri. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, jika Ibu bersedia, Ibu bisa mengikuti arahan dari saya ya Bu. Sekarang Ibu bisa pejamkan mata Ibu secara perlahan. Tarik nafas dalam hidung, keluarkan melalui mulut. Relax, tarik nafas dalam lagi, hembuskan dari mulut secara perlahan. Rasakan tubuh Ibu semakin rileks. Sekarang bayangkan Ibu berada di tempat yang Ibu sukai. Bayangkan Ibu berada di pegunungan yang sangat indah. Angin berhembus pelan, rasakan udara segar menyentuh wajah Ibu. Mendengarkan suara deduan yang bergoyang. Bayangkan Ibu melihat pemandangan hijau yang luas di sekitar Ibu. Langit biru yang cerah, lihat pepohonan hijau yang menjulang di sekitar, dan Ibu bisa mendengar suara burung berkicauan di kejauhan. Relax, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Sekarang Ibu duduk di tepi sungai bersama orang-orang yang sangat Ibu cintai, bersama orang-orang yang sangat Ibu sayangi. Rasakan kenyamanan tersebut, tarik nafas dan buang melalui mulut. Nikmati bersama orang-orang yang Ibu sayangi. Ibu bisa mendengar gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di dekat sana, mencium aroma segar seperti wangi pinus atau tanah basah. Rasakan sinar matahari yang hangat menyentuh kulit Ibu. Ambil nafas panjang, hembuskan dari mulut dengan perlahan. Relax, nikmati suasana ini. Bayangkan Ibu sedang tersenyum menikmati waktu di sana. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Relax. Sekarang perlahan-lahan kembali ke ruangan ini. Setelah hitung ketiga dari saya, Ibu bisa buka mata Ibu secara perlahan. 1, 2, 3. Silakan Ibu bisa membuka matanya. Sekarang Ibu bisa tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Bagaimana Ibu setelah melakukan terapi tersebut? Saya mulai sedikit lebih baik sus. Dari skala 1 sampai 10, berapa kinerja Ibu sekarang? Dulunya 7, sekarang 4 sus. Untuk melakukan terapi ini, Ibu bisa melakukannya dengan mandiri ya. Ibu bisa mengalihkan rasa cemas dan mengurangi nyeri Ibu. Ini sudah selesai. Terima kasih Ibu sudah mengikuti arahan saya dengan baik. Semoga bermanfaat dan semoga Ibu cepat sembuh ya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sus. Kalau tidak ada, saya izin pamit ya Bu. Jika Ibu ada perlu apa-apa, Ibu dapat mencoba memencet bel di samping tempat tidur Ibu. Yes. Baik, terima kasih Ibu. Terus
Terima